Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita saksikan dan kita dengarkan kali ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila, serta dilanjutkan dengan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar berarti alas, fondasi, pokok atau pangkal suatu pendapat, ajaran, aturan. Jika dihubungkan dengan negara, kata dasar dipahami sebagai pedoman dalam peraturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, dasar negara yang menjadi landasan hidup bernegara harus dimiliki tiap negara. Tanpa dasar negara, suatu negara tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Para pendiri Indonesia yang telah menyadari pentingnya suatu dasar negara, oleh karena itu dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dibahaslah dasar negara Indonesia. Lebih lengkapnya lagi, kalian bisa melihat video sebelumnya yang menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan suatu cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Suatu bangsa yang telah merdeka tentu memiliki pandangan hidup yang dijadikan pedoman untuk mencapai kemakmuran bersama. Pandangan hidup tersebut digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi ketika mengatur kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Bangsa Indonesia lahir dari perjuangan panjang, mulai dari zaman kerajaan, penjajahan kolonial, hingga perjuangan kemerdekaan. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila lahir dan mengakar dalam kepribadian bangsa. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut. A. Menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. B. Menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. C. Menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. D. Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. E. Menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Adapun kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga suatu kesatuan nasional. Dengan demikian, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Kepribadian Indonesia merupakan refleksi dari perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sejatinya, perubahan yang dialami bangsa Indonesia dipengaruhi segala hal yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk adat budaya serta lingkungannya itu sendiri. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 1967. Perjanjian Luhur Rakyat Indonesia dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Adapun Pancasila yang dipandang sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia merupakan kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI setelah melewati perdebatan panjang.
5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sumber dari segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, semua hukum atau peraturan yang berlaku harus bersumber dari Pancasila. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. 6. Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila adalah ideologi bangsa sehingga dapat dipandang sebagai suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan suatu nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dalam KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dalam globalisasi, hal yang ingin dilampaui adalah batas sehingga berbagai keuntungan dapat diperoleh. Namun, globalisasi membawa dampak bagi perkembangan masyarakat, baik perkembangan yang bersifat positif maupun negatif. Setiap komponen bangsa berkewajiban menghadapi berbagai gangguan, tantangan, dan ancaman antara lain seperti konflik yang terjadi di suatu wilayah, lunturnya etika ketika berbicara dan bertingkah laku, korupsi, kolusi, dan nepotisme, terorisme yang mengakibatkan keresahan, lunturnya sikap cinta tanah air, serangan cyber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, arus informasi dan pengaruh globalisasi yang diterima tidak disesuaikan dengan budaya bangsa. Sejatinya, untuk menghadapi hal-hal tersebut, Pancasila adalah jawabannya. Berikut ini arti penting Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. 1. Membentuk identitas atau jati diri bangsa. Ketika menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia perlu membentuk identitas atau jati dirinya agar tidak terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan. Nasionalisme dan patriotisme akan semakin tumbuh dengan meningkatnya kesadaran atas identitas bangsa yang telah dituangkan dalam Pancasila oleh para pendiri bangsa. 2. Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman agar negara dapat kokoh berdiri di tengah derasnya arus ideologi global. Persatuan dan kesatuan yang timbul dari kesadaran untuk senantiasa berpedoman pada Pancasila membuat negara dan masyarakat mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bernegara. 3. Memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Pancasila memberi arah dan menjadi pendorong bagi tercapainya tujuan bangsa. Hal tersebut termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. Misalnya dalam bidang ekonomi, sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan rakyat Indonesia untuk mengembangkan berbagai sikap yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Wujud nyata dari sila kelima tersebut adalah koperasi. Selanjutnya, koperasi pun menjadi sebuah usaha bersama untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Sarana pemersatu bangsa dan negara.
Sejatinya persatuan bangsa yang dapat diwujudkan oleh Pancasila telah tertuang dalam lambang negara Indonesia. Terdapat semboyan dalam lambang negara Indonesia tersebut, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama, semuanya mengarah kepada persatuan Indonesia. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.